media, wartawan insan pers yang saya cintai dan banggakan. Baru saja kami menyelenggarakan sebuah forum The Yudhoyono Institute Panel Discussion dengan tema dinamika dan perkembangan terkini di dunia terkait geopolitik, keamanan, dan ekonomi global. The Yudhoyono Institute atau TYI merupakan sebuah think tank independen berdiri sejak tahun 2017 yang juga telah berkiprah dalam berbagai forum dalam negeri maupun di internasional. Kami ingin berkontribusi dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai isu strategis, baik yang berdampak langsung pada Indonesia maupun yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan juga tentunya dunia. Hari ini kita tahu bahwa dunia kita menghadapi banyak sekali disrupsi. Bisa dikatakan ketidakpastian, kejutan terus terjadi pasca kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemudian mengakibatkan terjadinya perang tarif, perang dagang. Tentu juga perlu kita sikapi secara serius. Sudah disampaikan ketika itu bahwa Indonesia juga dikenakan tarif 32%, walaupun kini ditangguhkan sementara. Sedangkan aksi reaksi retaliasi dengan Tiongkok ini juga terus mengakibatkan situasi semakin tidak menentu, dan kita tidak boleh tentunya hanya pasif atau apalagi menjadi penonton saja. Kita harus memperjuangkan kepentingan Indonesia, tapi juga dengan semangat untuk menjaga stabilitas di dunia. Kami, keluarga besar The Yudhoyono Institute, termasuk chairman kami yaitu Bapak Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, juga mengapresiasi langkah-langkah cepat, taktis, tapi juga strategis dan adaptif yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto dan tim untuk menjalankan dual track diplomacy, mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC secara bersamaan, secara paralel juga melakukan komunikasi strategis dengan para pemimpin dunia termasuk ASEAN. Ini yang juga harus terus kita kawal, sekaligus kita juga harus semakin menyadari pentingnya membangun kemandirian dalam negeri. Tadi hadir para panelis yang merupakan tokoh-tokoh, figur-figur yang prominent, yang juga pernah mengemban tugas sebagai pengambil keputusan, policy makers di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu maupun Kabinet Merah Putih hari ini, termasuk para akademisi, para mantan duta besar yang sekali lagi semangatnya adalah untuk mencari solusi bersama. Dan tadi kami diskusikan juga dalam dialog yang hangat, conversation yang juga sangat substantif, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana dalam situasi seperti ini kita terus memperkuat struktur ekonomi domestik. Di tengah-tengah tekanan terhadap ekspor yang serius, kita harus terus menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat kita, menjaga stabilitas harga. Sekaligus secara bersamaan kita juga terus berupaya agar investasi bisa terus mengalir, agar selalu ada sumber untuk bisa melanjutkan pembangunan nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Kita tahu rumus PDB diantaranya adalah yang paling dominan adalah belanja rumah tangga, domestic consumption. Di samping ada elemen government spending, belanja pemerintah, investasi, dan juga net antara ekspor dan impor. Yang kedua, kita harus berani dan sekaligus melihat apa peluang di balik ini. Dari krisis, mari kita hadirkan peluang, from crisis to opportunity. Justru melihat ini jadikan sebagai momentum untuk mempercepat hilirisasi, digitalisasi, mewujudkan green economy, ekonomi hijau termasuk transisi energi terbarukan.
Inilah baru kita bisa menjadi negara yang melihat krisis sebagai sebuah peluang baru untuk kita wujudkan bersama. Yang ketiga, kita juga harus cerdas melakukan diversifikasi pasar, diversifikasi tujuan perdagangan kita. Kita tahu ada sejumlah kawasan potensial. Amerika Serikat sendiri tentunya punya kontribusi, tetapi jangan patah arang karena Amerika memiliki kebijakan baru yang signifikan mengubah keadaan. Kita juga harus secara adaptif melihat potensi pasar di kawasan lainnya, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara Global South lainnya. Jadi dengan menguatkan kemitraan kita dengan negara-negara sahabat, tentunya atas dasar kesetaraan, non-diskriminatif, dan juga saling menguntungkan, saya rasa ini akan lebih sustainable. Dan yang terakhir, tentunya kita juga punya semangat sebagai anggota ASEAN, kita juga ingin memperkuat solidaritas ASEAN. Ini penting, jangan lupakan bahwa arsitektur kawasan Asia Tenggara ini bisa semakin efektif. Apalagi dalam situasi krisis, jangan sampai malah justru terpecah belah. Karena masing-masing tentu dimaklumi, termasuk Indonesia, kalau mendahulukan kepentingan nasionalnya. Tapi jangan sampai menegasikan, apalagi menihilkan kepentingan bersama di kawasan Asia Tenggara. Jadi banyak hal lain yang kita tadi juga bicarakan, kita memprediksi sekaligus mengantisipasi jangan sampai jika tidak bisa kita kelola dengan baik, perang tarif, perang dagang, perang ekonomi berpotensi pada terjadinya konflik yang lebih serius, termasuk menggunakan kekuatan militer. Di masa lalu pernah terjadi, di masa saat ini juga ketegangan geopolitik, perang terjadi di berbagai kawasan. Jangan sampai apa yang terjadi terkini saat ini bisa memantik perpecahan dan konflik yang lebih buruk, terutama di kawasan kita dan dampaknya langsung pada Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Capek.